Awalnya tercetus mau bikin vlog properti itu kapan tuh? Tercetusnya itu sebenarnya awalnya Oke, nah komentar dikit dong tentang Tulip bagi Putri bagaimana? Kita bikin promo namanya Amazing Years. Amazing Year. Welcome back to Tulip Rangkas Residen. Hari ini kita temanya ngopi lagi, ngobrolan properti. Hari ini saya kedatangan tamu spesial banget, dadakan, jujur dadakan banget. Tiba-tiba dia nelpon, tiba-tiba dia WA, Pak saya udah di depan. Salah bukan Pak, Bang saya udah di depan gitu. Putri Alma, seorang YouTuber, boleh di search di YouTube. Putri Almas, benar? Yes. Ya, oke. Selamat datang Putri. Sama-sama. Ini sedikit tanpa skrip. Jadi pertanyaannya kan saya ngelihat di YouTube Putri nih, selalu isinya itu tentang properti dan properti gitu. Kenapa? Oh gitu. Boleh ceritakan? Boleh. Awal mulanya itu gini, apa namanya dulunya Bang, waktu sekitar 3 tahun yang lalu ya, cari-cari rumah gitu kan. Ayah namanya juga awam properti, ya namanya DP. Orang bilang DP sekian, nggak tahu itu mikirnya sih, oh udah all in semua deh, berarti udah bayar segitu doang ya. Ternyata itu masih banyak embel-embelnya ABCDE-nya gitu. Oh. Jadi awal mulanya tuh kenapa isinya properti semua, kenapa nggak vlog pribadi gitu kan. Nah, aku pengen ngasih share ke teman-teman gitu kan, bahwa harus banyak yang kita ketahui untuk ambil satu unit rumah. Ya satu kayak BE checking kita. Oke. Nah itu yang susah itu. Harus survei dulu gitu kan, lokasinya kayak gimana, kedepannya akan seperti apa, supaya jangan nyesel. Oh ternyata gua dapetnya di mana gitu. Dan harus tahu unitnya di mana gitu ya. Nah itu yang perlu, karena banyak kan, ini nih bukan aku yang ngalamin ya, teman-teman banyak yang ngalamin tuh investasi bodong. Misalnya dia nih, dia booking nih sekian juta, ternyata 1 tahun kemudian sampai 2 tahun rumah nggak ada, uang tetap hilang. Jadi intinya itu Putri bikin vlog, saya bilang vlog ya, vlog untuk tentang perumahan itu intinya edukasi. Yes. Tentang sebuah perumahan kepada warga YouTuber, masyarakat umum lah ya. Masyarakat umum. Bukan hanya yang di Jakarta ataupun di daerah, pokoknya semualah menyeluruh untuk anak milenial gitu kan, yang awam-awam lah, untuk rumah-rumah properti lah intinya ya. Seperti itu. Soalnya kasihan lah Bang, kalau tadinya mereka ngeluarin uang 10 juta DP tapi rumah nggak ada, kan kasihan gitu. Itu sih intinya. Awalnya tercetus mau bikin vlog properti itu kapan tuh? Tercetusnya itu sebenarnya awalnya iseng Iseng berhadiah. Nah, waktu itu kan pertamanya tuh kan aku udah booking nih satu unit kan. Udah nyicil DP-nya. Terus aku tanya dong marketingnya, Pak, kira-kira rumahnya ready kapan ya? Oh nanti Bu dikabarin. Jawabannya kan baik Bu. Tuh banyak tuh yang sekarang kayak gitu tuh. Terus tuh aku kejar lagi dong, udah karena DP udah lunas. Nah, Pak kira-kira persyaratannya saya harus lengkapin apa aja? Itu kan kita 2 minggu itu langsung diminta semua kan? Ya 2 minggu benar. Terus 6 bulan kemudian aku diminta lagi tuh. Minta dokumen apa minta duit nih? Minta dokumen lagi. Oh minta dokumen. Ngamuk dong aku ya. Kan aku udah ngasih gitu kan. Nah terus ini lagi. Udah aku kasih lagi nih. Akad belum ceritanya, akad belum. Persyaratan diminta lagi di bulan ke 12. Kan 6 udah. Ke 12. 1 tahun ya. Itu lengkap berkasnya, maksudnya dari awal, maksudnya pengulangannya itu yang bulan ke-6, 12 itu diminta ulang lagi kayak KTP, KK. Kalau KTP enggak, kayak surat keterangan kerja, slip gaji sama rekening koran oke lah ya. Nah, surat keterangan kerja, kalau dulu ada surat keterangan belum menikah loh. Ketahuan banget ya. Nah, ketahuan banget.
Udah tuh satu. Padahal nggak pengen dibongkar tadi ya? Iya, padahal kan bongkar. Udah tuh ini diminta juga tuh surat keterangan belum Milik rumah. Oh, subsidi ya? Iya, itu kan karena luar daerah ya. Ya. Nah, ini perlu banget diketahui oleh teman-teman ya di luaran sana yang KTP-nya di luar daerah itu harus ada surat keterangan belum memiliki rumah itu dari daerah asal, bukan domisili. Yes, benar. Tuh. Soalnya Jadi bukan karena saya yang ngomong ya, guys. Ini udah ada buktinya. ya itu ini apa namanya, aku sendiri yang ngalamin ya, bukan cerita orang, bukan kata marketing. Nah ini memang benar-benar real yang terjadi sama aku. Oke, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Pahit ya. Pahit untuk dapat rumah 1 unit aja gitu pahit. Subsidi lagi. Subsidi lagi gitu. Ya kalau jujur-jujuran aja sih sebenarnya. Kalau subsidi memang perjuangannya emang harus ekstra. Kita pun sebenarnya sebagai marketing curhat ya. Kita pun sebenarnya sebagai marketing juga harus tenaganya harus ekstra untuk ngurusin konsumen subsidi, karena ya pertama ya itu regulasi dari pemerintah itu kan bermacam-macam dan setiap tahun tuh kadang berubah-ubah. Yes, benar. Ya itu yang kadang-kadang bikin palem tuh situ. Ya suka berantem. Tolong pemerintah didengar ya. Suka berantem lah, soalnya kayak sekarang kan kayak Putri juga udah terjun ke dunia properti, marketing gitu kan. Sekarang jadi sales freelance. Gitu kan, jadi YouTuber merangkap sales freelance. jadi bener-bener tahu kan perjuangannya gitu kan. Jadi ya pengen aja sih mengedukasi ke teman-teman gitu kan. Kadang-kadang tuh ada yang nggak sabaran kan. Banget. Kenapa sih belum akad-akad udah bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu kan. Alhamdulillah curhatan saya sudah disampaikan. Begitu sih. Nah, jadi bukan marketing yang ini ya, ini bukan marketing yang halang-halangin atau peraturan marketing yang bikin. Memang peraturan dari pemerintah di Perbankan juga. Perbankan itu cuma mengikuti dan semuanya tuh terstruktur dengan baik dari pemerintah, perbankan, marketing. Ya memang kalau subsidi itu dari pertama kali kita masuk berkas sampai ke pencairan juga itu butuh waktu. Bener banget, lama banget, lelah ya. Curhatan kita udah diwakilin, nggak perlu ngomong banyak. Begitu dah. Jadi sekarang udah berapa banyak, nggak usah sebutin merek ya? Ya. Udah berapa banyak project kira-kira yang udah Putri shoot gitu loh? Nah dari itu ya, satu pertanyaan itu. Terus yang kedua, dari semua itu apakah semua project yang Putri shoot itu benar-benar jalan atau ada yang Alhamdulillah selama ini kalau untuk project mungkin udah lebih dari 50 project ya. Wish. Dari Rangkas ya sampai Bekasi ya. Wish. Jabodetabek. Gitu. Jadi aku sih nggak pilih-pilih ya bang, mau kecil, gede gitu kan. Jadi semuanya aku shoot, aku bantu. Ibaratnya tuh, oh ya benar ini walaupun kecil developernya memang dia benar, jalannya benar kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah sama ini yang aku shoot itu benar-benar developernya memang jalan, walaupun kadang-kadang tuh memang kurang laku gitu kan. Ya itulah derita marketing ya kan. Oke. Ya ini balas budi. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari perumahan yang mungkin tidak dirangkas, boleh lihat di YouTube-nya Putri Almas, Poetry Almas. Tuh, takut salah ketik soalnya. Jadi harus didetailin. Nanti dikasih aja di linknya ya. Di linknya bisa di ini. Oke. Boleh. Kan habis di belakang ya? Iya. Ada saya ya. Ada. Udah 2 kali cuy. Oke. Nah, komentar dikit dong tentang Tulip bagi Putri bagaimana? Oh, kalau Tulip yang pertama kali kesini kan mungkin 1,5 tahun. Yang lalu? 1 tahun. 1,5 tahun. 1 tahun. Oh iya. Jadi itu ini kan belum, dulunya masih progres yang di samping ya. Nah sekarang pas datang sini itu tuh jauh banget perubahannya, jalannya udah jadi luas, beda dari yang lain. Untuk bangunan kualitasnya top. Enggak dibayar ngomong gini kan? Ya enggak. Cuma dibayar pakai teh botolan. Enggak nyebutin merek lagi tuh. Iya, Teh botolan. Gitu. Ini serius sih, ini pendapat pribadi ya, bukan karena aku kenal sama Bang Aryo, bukan karena kenal sama si Al, enggak. Memang bener
konsepnya juga bagus, pemilihan warna catnya ya, kalem, soft gitu, enak kan di apa namanya itu, ibaratnya kita berada di dalam ruangan itu nyaman gitu. Untuk pemilihan rumah orang tuh kalau gini ya, kalau aku nih pribadi ya bang, kalau kita udah ngelihat warnanya, ya kita udah srek tuh kan, pasti kita berada di dalam rumah itu pasti enak nyaman. Jadi rencana mau yang mana? Doain aja ya yang 54 ya. Tuh kan langsung 54. Jangankan Putri, saya aja kalau ada mau juga. Keren banget kan? Iya. Gitu. 3 kamar, nggak perlu renovasi lagi. Luar biasa. Memuji diri sendiri. Enggak ya, lagian juga gini ya, ini juga kan kemarin tuh aku kebetulan dapat pertanyaan dari konsumen juga. Boleh. Kak, di sana tuh ada masjid gak sih? Gitu kan dipertanyakan kan, fasilitasnya apa aja. Nah kebetulan waktu itu dia mempertanyakan salah satu perumahan ya, tidak perlu sebutkan ya, gitu kan. Nah aku ini dong sama infosnya kan, bang gimana apa aja di sana gitu, masjid dibangun apa enggak? Ternyata di sana tuh nggak ada masjid gitu. Ya kalau namanya kita perumahan lingkungan itu pasti ada tempat beribadah kan. Pasti. Nah Rangkas Bitung ini pastinya masjidnya sudah jadi keren banget lagi. Tidak perlu diragukan lagi deh. Memang kita sih masjid itu yang pertama. Sebelum bangunan jadi, masjid udah jadi duluan. Harusnya. Iya. Ini cerita sedikit bang. Boleh. Aku ada salah satu kontenku, aku memang kayak gini nih. Dulu kan pernah ngesut tuh. Nah, terus aku datang lagi mau lihat. Ternyata tuh memang ada perkembangan dan masjidnya tuh baru dipasang pondasi kan. Di situ aku dapat komentar, berbagai macam komentar. Aku malah diserang sama netizen. Katanya ini, makanya Mbak, kamu kalau itu tuh, kamu tahu nggak kalau masjid itu kita yang bangun? Lah, kan aku nggak tahu kan bang. Itu aku yang... jadi maksudnya gini, developer mengakui bahwa itu masjidnya yang bangun developer, ternyata dibangun oleh warga. Intinya kalau ini aku menangkap sih, developer tuh cuman menyediakan lahan. Ya, memang ada sih beberapa perumahan memang seperti itu. Jadi dia cuma menyediakan lahan fasilitas. Kita bukan menjelekkan atau membaguskan, menyaingi ya gitu. Jadi memang setiap developer kan punya regulasi masing-masing nih. Punya budgeting masing-masing. Jadi ada yang ya udah saya ngasih ke warga lahan nih, bebas. Nih lahan fasos-fasum. Mau dibangun apa? Silahkan. Ada. Jadi kadang-kadang ada warga kan tahu sendiri, warga kan bukan satu kepala, warga ada ratusan. Ada yang warga mintanya fasilitas lapangan bulu tangkis gitu kan, ternyata lapangan cuma satu. Ada yang minta lapangan tembak gitu kan, ada yang basket gitu. Jadi ya udah kita serahkan ke warga. Ada yang memang kayak gitu. Itulah gitu sih sebenarnya tuh. Ya aku kan cuma ibaratnya tuh gini, memfasilitasi sebenarnya. Karena banyak pertanyaan, Kak, kenapa nggak diupdate lagi? Kita penasaran, Kak, bagaimana sih perkembangan di sana, gitu kan? Ya sudahlah, menunaikan permintaan mereka, biar mereka senang. Ada mungkin dia yang booking tapi belum pernah sempat datang ke situ kan? Ya sudahlah, kan itu kan uang kami. Aku bilang maaf ya Kak, kalau untuk hal itu saya kurang tahu. Tapi coba ditanyakan lagi ke pihak developernya. Gitu kan? Nah begitu deh. Nah makanya kalau menurutku nih, cuman kita share aja ya, untuk teman-teman yang ibaratnya lagi nyari rumah itu memang perlu dipertanyakan dan dipertegas fasilitasnya itu apa aja gitu. Dibangun apa enggak gitu ya, bangun apa enggak, apa cuma disediakan lahan atau memang dibangun sekalian bangunannya gitu. Dibangun sekalian fasilitasnya. Nah gitu deh. Enak loh ngobrol sama YouTuber tuh, nggak perlu pakai skrip. udah kebiasaan ngerocos soalnya gitu. Apa namanya, intermezzo sedikit untuk sekarang ini. Kita per tanggal 1 Maret karena ini ulang tahun PT Java Swiss yang ke-6 tahun. Bukan bulan Maret sih, tapi di tahun ini kita bikin promo namanya Amazing Years. Amazing G-nya tuh diganti 6.
Ini ya? Ya, jadi beli rumah dapat rumah. Ya, jadi khusus untuk tipe 39 plus dan tipe 54 itu akan mendapatkan hadiah utama 1 unit rumah. Ini ya? Ya, Ini satu unit rumah. Terus untuk nggak mungkin dong tipe 30 yang nggak kita kasih atau tipe 27-nya gitu kan. Jadi untuk yang di bawah tipe 39 kita kasih 2 unit motor. Wow. Terus untuk semua tipe logam mulia dengan total sampai 150 juta. Berapa kilo? Nggak nyampe sekilo sih itu ya. Tapi lumayan ya. Lumayan. Dan jutaan hadiah lainnya. Yang pasti satu, kita tidak orangnya adil. Semua pasti dapat. Oh gitu, jadi bukan karena diundi-undi gitu? Bukan, undi-undi kan, kalau undi kan saya dapat, Putri nggak dapat. Enggak, saya dapat rumah yang minimal Putri dapat motor, gitu. Jadi semuanya pasti dapat. Oh, ibaratnya itu yang beli di sini ya? Beli di sini. Di sini, yang beli di sini. Pokoknya. Yang akad kita kasih kuponnya, silakan langsung dimasukkan. Nanti undian kita ambil, bukan undian. Kalau undian kan beda namanya. Undian itu kan dikocok hadiahnya dapatnya apa. Nah, kalau undian kan artinya tuh ada yang dapat ada yang enggak. Kalau ini ibarat kata diambil. Oh, ini jadi ibaratnya lakinya di mana gitu. Hokinya di mana? Apakah dia dapat rumah? Apakah dapat motor? Apakah dapat emas? Apakah dapat produk yang lainnya? Gitu. Biar adil ya. Pokoknya intinya tuh walaupun kuponnya tuh pasti ada tulisannya apa, hokinya dia ngambil yang mana ya, dapatnya apa. Nah itu bagus sih. A plus. Gua tulis awal tahun kemarin awal Januari kemarin kita bikin juga ini. Alhamdulillah 1 motor udah lepas. Ternyata menarik. Nah, aku juga tertarik. Itu kemarin cuma motor, sekarang kita kasih rumah. Rencana mau ngasih haji sih, cuman kan haji lagi susah. Iya. Bukan haji, umroh. Kan Omikron. Besok apa lagi ya? Jangan curang, ntar nanti kita di blacklist. Iya. Nanti bahaya loh. Itu. Terus ini lagi spesialnya lagi. Biar Putri tahu nih, bisa ngobrol di YouTube-nya Putri. Kalau tahun kemarin kan pas Putri datang ke sini kita masih pakai DP 5%, biaya akad dari konsumen, total untuk tipe terkecil aja bisa habis sekitar 20 sampai 25 juta. Untuk tipe terbesar kita bisa habis 50 jutaan. Keluar dana dari DP sampai biaya akad. Sekarang mulai dari 6.500.000 saja sampai akad. Wow. Kita pangkas banyak. Keren Bang, bener. Ini baru keren. Nah, yang untuk tipe 54 aja nih, kalau kita kalkulasikan DP 5%, 5% itu aja udah 30 juta. Ya kan? Terus biaya akad 5% kita hitungan untuk umur standar. Kan kalau biaya akad kan tergantung umur. Iya. Apa namanya? Asuransinya kan yang dihitung ya, yang gede. Makin tua, makin berumur, nggak enak bilang tua. Iya, semakin banyak umurnya. Semakin banyak umur, pinter. Emang YouTuber pinter ngeles memang. Makin bertambah umurnya, makin apa tadi? Makin banyak umurnya, asuransinya makin tinggi gitu. Kalau kita ngambil tengah-tengah, kita bilangnya 5%, 30 juta juga. Jadi lebih kurang habis sekitar 50 sampai 60 juta. Nih, kalau untuk 54 cukup 17.500.000. Dari 50 juta jadi 17,5. Berapa banyak tuh kortingnya? Banyak banget. Dapat rumah lagi? Iya, dapat rumah lagi. Tuh. Aduh, dari 50 juta yang sisanya bisa masuk kantong, bisa buat renovasi mau kecil-kecilan apa gitu ya. Beli kulkas, beli TV. Ya minimal pasang kanopi. Keren. Ya kan? Iya. Kurang apa coba? Kurang banyak. Atau jangan sampai kurang ajar aja. Oke, terima kasih Putri atas kedatangannya. Ini kita ngopi dadakan. Ngopi dadakan. Iya, kita namanya ngopi ini. Ngopi. Ngobrolan properti. Iya. Terus kalau teman-teman viewers kita bilangnya sobat tangkas. Sobat tangkas, tulip rangkas. Sobat tangkas. Oke. Terima kasih Putri, jangan kapok. Oh enggak dong. Kapan-kapan lagi kita duet.
Saya tunggu juga hasil syutingnya di. Tunggu ya. Jangan lupa di tag ya. Oke, tunggu ya. Segera tayang di YouTube-nya Putri Almas. Oke. Update progresnya Tulip Ya, Rangkas Residen. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, di share YouTube-nya Putri Almas. Tulip juga. Iya, Jangan tentunya Putri dong. doang, Tulip juga. Oke, terima kasih Putri. Ya, sama-sama Bang. Ya, terima kasih guys. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.